Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Januarsyah dengan nomor induk mahasiswa 09/2023 Di sini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review berjudul Analis komparatif performa energi dan kepatuhan standar regulasi pada sistem rooftop versus ground mounted. Nah, pembahasan akan difokuskan pada 4 indikator utama, yaitu tren penelitian terkini, state of art, research gap, dan peluang pengembangan penelitian. Melalui 4 indikator tersebut, saya tidak hanya merangkum penelitian terdahulu, tetapi juga mencoba melihat pengembangan, keterbatasan, dan arah penelitian PLTS selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang. Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan penggunaan perangkat listrik. Di sisi lain, ketergantungan terhadap sumber energi fosil menimbulkan persoalan berupa keterbatasan cadangan energi, emisi karbon, dan dampak lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena berada di wilayah tropis dan mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Salah satu bentuk pemanfaatan adalah PLTS atap yang dapat diterapkan pada rumah, sekolah, kampus, perkantoran, maupun bangunan industri. Namun, keberhasilan implementasi PLTS tidak hanya ditentukan oleh kapasitas panel, aspek teknis, ekonomi, regulasi, keselamatan, dan kompetisi sumber daya manusia juga perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah tren penelitian terkini. Tren pertama adalah meningkatkannya penelitian mengenai PLTS atap. Rooftop banyak dikaji karena memanfaatkan area bangunan yang sudah tersedia sehingga tidak membutuhkan lahan tambahan. Tren kedua adalah pengembangan sistem hybrid dan off-grid. Sistem ini menggabungkan sumber energi surya dengan jaringan listrik, baterai, atau sumber energi lain untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Tren ketiga adalah penggunaan teknologi solar tracker. Teknologi ini memungkinkan panel mengikuti arah datangnya sinar matahari sehingga produksi daya berpotensi meningkat. Tren keempat sekaligus yang terakhir adalah meningkatnya perhatian terhadap regulasi, keselamatan, instalasi, pelatihan, dan kompetensi installer. Secara umum, arah penelitian bergerak dari kajian potensi menuju desain teknis ekonomi, pengujian performa, regulasi, dan kesiapan implementasi. Selanjutnya ada metode literatur review sistematis. Yang pertama adalah tahapan pertama adalah identifikasi literatur menggunakan topik dan kata kunci yang berhubungan dengan PLTS, energi surya, dan rooftop fotovoltaik. Tahapan kedua adalah seleksi artikel berdasarkan referensi dengan 4 indikator penelitian, yaitu trend, state of art, gap, dan peluang penelitian. Tahapan ketiga adalah ekstraksi data. Informasi yang diambil mencakup judul, penulis, tahun, tujuan, metode, hasil utama, gap, dan referensi penelitian. Yang keempat adalah tahap klarifikasi artikel ke dalam tema teknis ekonomi, kebijakan, standar, lingkungan, dan sumber daya manusia. Dan tahapan terakhir adalah sintesis, yaitu menghubungkan seluruh temuan untuk menghasilkan peta perkembangan dan peluang penelitian PLTS. Selanjutnya ada state of the art penelitian PLTS. State of the art penelitian PLTS saat ini ditandai oleh pengguna perangkat simulasi seperti PV-Sheet, Homer, dan Helioscope untuk merancang sistem dan memprediksi produksi energi serta kelayakan ekonominya. Penelitian juga telah berkembang pada sistem rooftop, hybrid, solar tracker, dan analis pengurangan emisi. Namun, penelitian masih banyak berbasis simulasi sehingga validasi performa aktual, monitoring real time, analis degradasi, serta integrasi aspek teknis, ekonomi, regulasi, dan sumber daya manusia masih perlu dikembangkan. Nah, di sini ada research gap utama. Yang pertama adalah gap teknis. Banyak penelitian menggunakan hasil simulasi tetapi belum melakukan validasi performa aktual dalam jangka panjang. Kedua, gap operasional.
Pengaruh shading, debu, suhu panel, perubahan cuaca, dan kualitas instalasi belum dianalisis secara menyeluruh. Ketiga, gap ekonomi. Model kelayakan yang ada belum banyak memasukkan perubahan tarif listrik, subsidi, degradasi panel, biaya operasi, dan pemeliharaan, serta perubahan kondisi investasi. Gap keempat adalah regulasi dan sumber daya manusia. Standar instalasi, audit mutu, sertifikasi teknis, dan penerapan regulasi belum dilaksanakan secara seragam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.